slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kepala kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Charchedi, memberi kode keras jelang balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Menurutnya, apa yang akan dicapai The Baby Alien sudah terlihat jelas. Kiprah Marquez bersama Gresini memang begitu dinantikan. Pasalnya, untuk pertama kali, pembalap asal Spanyol itu menggeber motor Ducati setelah 11 musim beruntun mengendarai Honda RC213V. Pada 2 seri awal, Marquez memang belum mampu menapaki podium setelah finish keempat di Qatar dan 16 di Portugal. Akan tetapi, dalam beberapa momen, magis juara dunia MotoGP 6 kali itu sudah terlihat. Charchedi lalu mengomentari insiden yang terjadi antara Marquez dengan Francesco Bagnaia di sirkuit internasional Algarve, Portimao, pada MotoGP Portugal 2024, 2 pekan silam. Kendati hasil akhirnya tidak diharapkan gara-gara senggolan itu, sudah terlihat jelas seperti apa langkah yang ditempuh. Hasil akhir yang tidak beruntung. Ada beberapa hal positif di akhir pekan. Langkah berikutnya adalah lebih dekat ke depan dan mendapat ruang yang bebas. Selangkah demi selangkah, papar Charchedi, melansir dari akun Twitternya Frankie Charchedi. Kami bisa menempuh kecepatan balapan yang bagus, tetapi dalam situasi balapan hal itu sangat berbeda, imbuh pria asal Inggris itu. Menjadi yang paling belakang di antara barisan depan membuat ban depan cepat panas. Kami kesulitan mencapai kecepatan di tikungan terakhir dan sebagian besar manuver menyalip ada di tikungan 1. Langkah berikutnya sudah jelas, tandas Charchedi. Ucapan Charchedi itu bisa dianggap sebagai kode keras bagi para rival Marquez. Sebab, balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit kota, Austin, pada 13 hingga 15 April mendatang. Marquez memiliki sejarah manis di kota. Dari 10 balapan di sana sejak 2013, kecuali 2020, pembalap berusia 31 tahun itu sukses menang 8 kali secara beruntun. Patut dinanti seperti apa kiprah Marquez di kota. Gresini Racing sendiri pernah memenangi balapan di sana pada 2022 lewat Enea Bastianini yang kini membela Ducati Lenovo. Seiring dengan kontrak Marc Marquez yang hanya berlangsung 1 tahun bersama Gresini Ducati, spekulasi tentang masa depannya telah menjadi topik hangat di dunia MotoGP. Marquez sendiri telah menyatakan fokusnya pada pemulihan kepercayaan diri dan kegembiraan dalam balapan. Namun, ada juga angan-angan tentang kemungkinan menyatukan Marquez dengan Pedro Acosta di KTM. Manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francesco Guidotti, memberikan wawasan menarik mengenai potensi kolaborasi tersebut. Guidotti, yang pernah bekerja dengan Marquez di masa lalu, mengamati kesamaan antara Marquez dan Acosta dalam cinta mereka terhadap balap. Yang saya suka dari Marc adalah kecintaannya pada balap. Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro sangat mirip dengan Marc, ujar Guidotti. Seperti yang diketahui, Marc Marquez merupakan pembalap yang tak pernah menyerah. Daya saing serta mental juara dari Marc Marquez bikin para pengamat MotoGP kagum terhadap penampilannya. Marc Marquez tak pernah menyerah, meskipun sering crash dan bisa dikatakan Marc adalah seorang pejuang crash, meskipun hanya finish di luar zona poin. Marc Marquez dianggap sangat loyal dan menghormati para pihak sponsor, meskipun hanya dalam bentuk finish tanpa poin. Marc sangat menyayangkan jika tidak bisa membawa motor yang bertabur sponsor hanya di gravel. Pengamat MotoGP pernah menganalisa setiap crash-nya Marc Marquez, dirinya tidak pernah melepaskan stang motor dan menahannya, kemudian mengangkatnya selagi bisa dikendarai lagi. Marc Marquez akan terus memacu motornya sampai garis finish, meskipun di luar zona poin. Itu adalah suatu penghormatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh pembalap lain. Meskipun banyak perbincangan tentang kemungkinan tersebut, Guidotti menyoroti kompleksitas dalam mewujudkannya. Siapa yang tidak ingin Marc ada di tim? Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahunnya, ungkapnya. Guidotti juga menyebut bahwa KTM sudah memiliki pembalap yang potensial seperti Brad Binder dan Pedro Acosta.
Binder dan Acosta sudah bersama kami sehingga kami dapat membuat tim impian meski tanpa Mark, tapi seperti yang saya katakan, siapa yang tidak ingin memiliki Mark di tim, tandasnya. Dengan demikian, lingkungan kombinasi Marquez, Acosta mungkin menjadi impian bagi beberapa penggemar MotoGP, kenyataan mungkin lebih kompleks dari yang terlihat. Namun, kehadiran Mark di grid tetap menjadi daya tarik besar bagi banyak tim dan penggemar balap motor. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Seperti yang kita ketahui bersama, Marc Marquez hanya memiliki kontrak 1 tahun bersama Gresini Ducati untuk kemudian dia bisa bebas memilih ke tim atau pabrikan mana ia akan berlabuh sesudah ini. Secara umum mungkin yang paling masuk akal adalah ke Lenovo Ducati atau ke Pramac Racing. Marc Marquez sebelum MotoGP Portugal sempat bilang bahwa ia hanya mau konsentrasi ke pengembalian, kepercayaan diri dan mencoba kembali merasakan balapan yang menyenangkan karena jika keduanya hadir maka hasil balapan pun akan mengikuti di belakangnya sehingga pada akhirnya, masa depan pun juga akan secara bersamaan mudah diraih. Namun, ada satu opini dan mungkin angan-angan mengenai bagaimana menyatukan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di KTM masa depan. Mengenai ini kebetulan manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francesco Guidotti sempat ditanya oleh jurnalis Cycle World. Ya, saya telah bekerja dengan begitu banyak pembalap yang berkompetisi di grid MotoGP. Begitu Francesco ketika dikonfirmasi bahwa ia pernah membersamai karir Marc Marquez dahulu. Lanjut ia mengatakan, untuk berada di MotoGP Anda harus cepat, jadi saya anggap remeh. Yang saya sukai dari Marc adalah kecintaannya pada balap. Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro sangat mirip dengan Marc. Lanjut mengenai rumor kombinasi Marc Marquez, Pedro Acosta, Francesco memberikan jawaban, siapa yang tidak ingin Marc ada di tim. Ada banyak pembicaraan mengenai hal ini, namun segala sesuatunya selalu lebih kompleks. Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahun baginya. Binder dan Acosta sudah bersama kami sehingga kami dapat membuat tim impian meski tanpa Marc, tapi seperti yang saya katakan, siapa yang tidak ingin memiliki Marc di tim? Marc Marquez dan Pecco Bagnaia mengalami momen unik dalam balapan MotoGP Portugal 2024 pada minggu kemarin. Keduanya bersenggolan di tikungan 5 pada lap 23 dan pulang tanpa poin. Meski beda pendapat soal kronologi peristiwa tersebut, keduanya kompak yakin ini insiden balap biasa. Dalam balapan ini, Bagnaia dan Marquez melaju di papan atas. Namun, keduanya baru bertarung sengit dalam 5 lap terakhir. Marquez yang berada di posisi ke-6 berusaha mengejar Bagnaia, setelah rider Ducati Lenovo tim itu tersalip Pedro Acosta pada lap 21. Pada lap 23, Marquez menemukan celah untuk menyalip Bagnaia di jalur dalam tikungan 5. Bagnaia pun bertekad langsung membalas, tetapi keduanya malah bersenggolan dan terjatuh. Akibat insiden ini, Bagnaia gagal finish, sementara Marquez bisa melanjutkan balapan tetapi sekadar finish ke-16. FIM Stewards menilai Marc Marquez dan Pecco Bagnaia tak bersalah soal insiden MotoGP Portugal. Lewat Crash.net, Marquez mengaku maklum jika ia dan Bagnaia sulit sepakat soal sudut pandang insiden itu ketika keduanya dipanggil oleh FIM Stewards. Namun, ia meyakini bahwa insiden ini adalah insiden balap biasa yang tak perlu memicu penalti, meski juga menyatakan bahwa Bagnaia kelewat agresif. Menurut saya, itu salah Pecco, tetapi bukan hanya soal insiden ini, karena ia mencoba kembali, lewat jalur dalam. Oke, dia terlalu optimistis, tetapi kontak memang bisa terjadi. Namun, itu kesalahan karena kami memperebutkan posisi 5 dan 6. 2 poin lebih banyak, 2 poin lebih sedikit, ujarnya. Dia juga kesulitan dengan bannya, terutama ban belakang. Pada akhirnya, ketika ada 3 lap tersisa, Anda tahu Anda bisa kehilangan posisi, jadi tak perlu mencoba kembali dengan cara agresif. Namun, dia memutuskan begitu. Konsekuensinya, bagi Ducati, kami berdua meraih 0 poin, lanjutnya Marquez.
Pecco Bagnaia sangkal tuduhan Marc Marquez, dia merasa tidak agresif. Di lain sisi, Bagnaia yakin manuvernya kepada Marquez tak agresif dan tak berisiko tinggi. 3 kali juara dunia ini yakin telah melakukan manuver yang tepat karena Marquez sedikit melebar usai menyalipnya, sehingga ada celah baginya untuk membalas. Sayangnya, strategi itu berujung nestapa. Ketika ia menyalip saya, ia melebar. Ketika rider di depan Anda bertarung dengan Anda dan dia melebar, apa yang Anda ingin lakukan? Menyalipnya lagi untuk meraih lebih banyak poin. Menurut saya, itu tidak berisiko, curhat Bagnaia. Ketika Marc tiba, ia mencoba menyalip. Ia melebar. Saya mencoba melalui garisnya. Ia melalui garisnya. Kami pun bertabrakan. Ini adalah hal yang bikin saya marah. Namun, ini normal. Insiden balap biasa, tutup rider Italia ini, yang harus rela melihat kemenangan jatuh ke tangan Jorge Martin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Drama tubrukan Marquez dan Bagnaia warnai kemenangan Jorge Martin. Pedro Acosta cetak podium perdana. Pembalap prima Pramac Racing, Jorge Martin, dengan mulus sukses meraih kemenangan pada balapan seri kedua di MotoGP Portugal 2024. Sayang sekali Marc Marquez harus terjatuh ketika sedang bertarung dengan Francesco Bagnaia. Marc yang start dari baris ketiga posisi 8 sukses menjalani balapan dengan mulus. Sepanjang balapan Marc Marquez selalu melakukan perlawanan kepada para rivalnya. Marc Marquez sebelumnya bertarung dengan rookie MotoGP yakni Pedro Acosta. Drama dimulai ketika Acosta sukses melewati Marc Marquez. Acosta tampak mengejar Francesco Bagnaia yang berada di posisi keempat. Sempat bertarung sengit, Pedro Acosta akhirnya sukses lampaui Bagnaia. Alhasil Bagnaia jadi musuh Marc Marquez dan bertarung untuk perebutan posisi kelima. Awalnya Marc Marquez tampak membuntuti Bagnaia, namun Marc Marquez merasa tak puas dan sesegera mungkin melakukan overtake Bagnaia. Namun naas, Marc Marquez yang terburu-buru menyalip Bagnaia harus berakhir di gravel berdua, karena kurang perhitungan dalam melakukan overtake. Drama pun terjadi di antara kedua pembalap itu. Marc tampak baik-baik saja dan berusaha melanjutkan balapan. Sedangkan Francesco Bagnaia harus mengakhiri balapan karena motor tak bisa di starter lagi. Martin mendominasi sepanjang balapan hingga akhirnya menyentuh garis finish pertama dengan catatan waktu 39 menit 19,539 detik pada balapan yang dihelat di sirkuit Algarve, Portimao. Enea Bastianini, Ducati Lenovo, dan Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3, melengkapi podium dengan secara berurutan finish kedua dan ketiga. Selain itu nasib sial juga diterima Maverick Vinales. Sukses memimpin balapan di barisan kedua, di lap akhir Vinales terjatuh karena motor RSGP Aprilia miliknya mengalami trouble fatal sehingga dia terjatuh dan menyumbangkan podium pada Pedro Acosta.